Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa, bersilakan. Berdoa selesai. Nah anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Alfia hadir, Nindi hadir, Irfan hadir, Rona hadir. Nah anak-anak, alhamdulillah kalian semua hadir ya. Baik, selanjutnya silakan anak-anak mengecek kesiapan diri untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Coba dari pakaiannya sudah rapi atau belum. Nah jika sudah, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama ya. Nah anak-anak, di masa pandemi sekarang COVID-19 seperti ini, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan anak-anak jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu ada dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua ada dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasikan informasi isi dongeng yang didengarkan dengan tepat. Yang ketiga ada dengan mengamati penjelasan dari guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasikan gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan tepat. Yang keenam ada dengan kegiatan bersama-sama, siswa dapat memperagakan gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan tepat. Nah anak-anak, perlu kita ketahui, dalam membaca suatu teks bacaan atau teks dongeng itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, contohnya hal-hal yang pertama yaitu lafal, yaitu mengucap kata dengan tepat, menggunakan frasa yang tepat atau bukan kata demi kata. Yang kedua ada intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Nah, yang ketiga ada ekspresi. Siswa membaca yaitu dengan penuh perasaan. Yang keempat ada tanda baca. Jika suatu bacaan bertemu dengan tanda koma, maka pembaca berhenti. Kemudian dilanjutkan dengan membaca kembali. Kemudian, jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti, kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membacakan suatu teks bacaan dongeng yang berjudul Ayam Jago Baru. Nah, untuk pengarangnya yaitu anonim, tidak tahu siapa nama pengarangnya. Silakan anak-anak bisa dengarkan ya. Ayam Jago Baru. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda-benda berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi. Kokoknya keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba, terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. "Kamu siapa?" tanya si ayam jago baru. "Aku burung hantu," jawabnya. "Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini?" Si ayam jago tadi berkokok. "Itu tanda hari sudah pagi.
ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergurungan. Si burung hantu menepukkan sayapnya, meminta mereka tenang. Ya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, dia akan berkokok. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan teks bacaan dongeng yang telah Ibu bacakan, silakan kalian nanti isi teka-teki yang telah Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup ya. Silakan diisi. Kemudian kalau sudah, nanti dikirimkan melalui WhatsApp pribadi Ibu ya. Ibu tunggu. Ibu kasih waktu 10 menit. Nah, anak-anak, ayam merupakan hewan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Kita dapat mengambil daging, telur, kulit, bahkan bulunya untuk dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayam Benny tinggal di kandang belakang rumahnya. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam tersebut secara berkelompok. Nah, silakan anak-anak nanti memperhatikan gambar berikut ini dan penjelasannya ya. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Di sini Benny pertama kali itu memasukkan 2 ekor di tiap kandang. Jadi yang dibutuhkan ada 5 ekor. 5 kandang ya adik-adik ya. Satu kandangnya ada 2 ekor. Jadi penulisan lambang bilangannya adalah 5, karena ada 5 kandang, dikali 2. Jadi masing-masing kandang itu berisi 2 ayam. Nah, pembelajaran di kelas 2 kalian sudah mengenal tentang perkalian. Maka di sini kita cari tahu 5 dikali 2 hasilnya adalah 10 ya, karena jumlah ayam Benny tadi ada 10. Nah, sekarang Benny membaliknya lagi, yaitu mengisi setiap kandang dengan 5 ekor ayam. Nah, ini kandangnya ada 2 berarti. Satu kandang isinya 5 ekor ayam. Jadi di sini ada 2 kandang. Maka penulisan lambang bilangannya dalam bentuk perkalian adalah 2 dikali 5. 2 dikali 5 hasilnya berapa adik-adik? Ya, kita tinggal hitung nih jumlah ayamnya. Sama, hasilnya 10. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa 5 dikali 2 itu hasilnya sama dengan 2 dikali 5. Di sini berlaku sifat pertukaran. Jadi ketika ditukar letaknya hasilnya tetap sama. Anak-anak, itu tadi adalah penjelasan mengenai sifat pertukaran pada perkalian ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal untuk kalian dikerjakan. Nah, Ibu akan memberikan beberapa soal untuk kalian kerjakan. Nanti Ibu akan kirimkan lewat WhatsApp group ya. Silakan bisa dikerjakan, Ibu beri waktu 15 menit, kemudian dikumpulkan ke chat pribadi Ibu ya. Nah, anak-anak, jadi banyak gerakan dari macam-macam binatang. Nah, ada binatang yang berjalan, melompat, terbang, dan lain-lain. Bermacam-macam gerakan binatang tersebut bisa menjadi sumber ide atau untuk menciptakan sebuah gerakan tarian. Nah, misalnya ada tari merak, tari kupu-kupu, dan tari kuda lumping. Nah, di sini Ibu akan mempraktikkan gerakan seperti ayam yang mengibas-ibaskan sayapnya. Nah, silakan nanti anak-anak bisa memperhatikan terlebih dahulu gerakan dari Ibu, kemudian anak-anak bisa mempraktikkan ya. Untuk yang pertama, langkah yang pertama yaitu kita berdiri tegak, kemudian tekukkan kedua siku di samping badan. Lalu gerakan siku ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan seperti ini. Kemudian gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Jadi kita gerakan seperti ini, makin lama makin cepat. Nah, seperti itu. Nah, setelah anak-anak bisa mempraktekkan yang seperti Ibu praktekkan tadi, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas untuk membuat video dengan mempraktekkan sebuah gerakan kupu-kupu yang sedang terbang. Nah, nanti silakan anak-anak membuat 3 gerakan kupu-kupu yang secara berurutan yang sedang terbang. Kemudian nanti di video dan video tersebut dikirimkan ke Ibu ya. Nah, anak-anak, selanjutnya silakan kalian kerjakan LKPD yang telah Ibu kirimkan melalui WhatsApp group ya. Nah, langkah-langkah kegiatan LKPD tersebut yaitu yang pertama, bacalah dongeng tentang ayam jago baru yang telah Ibu bacakan tadi ya. Yang kedua ada isilah teka-teki silang berikut bersama kelompokmu. Buatlah kesimpulan mengenai isi dongeng tersebut. Nah, itu untuk LKPD Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya untuk LKPD SBDP, yaitu kita langkah-langkahnya yaitu yang pertama, amatilah video yang ditampilkan gurumu. Yang kedua, diskusikanlah bersama kelompokmu untuk menemukan konsep pertukaran perkalian. Bukalah bagian yang tertutup pada LKPD, temukan konsep perkalian yang diminta pada bagian kanan bawah LKPD tersebut menggunakan alat yang diberikan gurumu. Yang kelima, ada tuliskan kesimpulan dari apa yang telah kamu lakukan. Nah, silakan nanti anak-anak mengerjakan LKPD tersebut ya. Selamat mengerjakan. Nah,
mengerjakan tugas-tugas yang telah Ibu berikan, sekarang saatnya Ibu mengevaluasi hasil pembelajaran kalian ya. Ada beberapa anak yang tidak mencapai KKM dan ada juga yang mencapai KKM. Nah, nanti untuk anak-anak, nama anak-anak yang tidak mencapai nilai KKM akan Ibu cek pribadi masing-masing ya. Nah, untuk siswa yang mencapai nilai KKM, silakan bisa lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu materi berikutnya. Nah, untuk teman-teman yang mencapai nilai di atas KKM, kita beri apresiasi dengan tepuk tangan. Selamat, tetap semangat belajar. Nah, materi untuk besok yaitu materi tema 2, subtema 3, pembelajaran kedua. Baik anak-anak, berhubung waktu pembelajaran kita hari ini sudah hampir habis. Nah, siapa yang tahu kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini? Ya, benar sekali. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Ada juga yang diternakan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Nah, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu tadi adalah sedikit kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah ya, dan jaga protokol kesehatan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu ya, dengan judul Burung Tantina. Shio Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Shio Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Baik, terima kasih anak-anak atas waktunya. Sekian pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak semua.